Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Adi Semantara, semester 4 dari kelas non reguler PAI, ingin memenuhi tugas sebagai bentuk UAS mata kuliah media pembelajaran. Video yang akan ditayangkan setelah ini adalah pembelajaran dari saya dengan menggunakan sistem digital. Jadi media pembelajaran ada macam-macam, tradisional dan digital. Saya menggunakan praktek digital. Itu nanti saya menggunakan laptop dan di dalamnya ada PPT, PowerPoint, dan saya praktekkan dengan menggunakan proyektor. Nah, saya dalam hal ini menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam yang berjudul subnya adalah Dinasti Ayyubiyah. Mungkin hanya itu. Simak videonya berikut ini. Isti'adah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arfinni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyina wa ilmal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya Ya, pada pagi hari ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sejarah kebudayaan Islam tentang dinasti Ayyubiyah. Telah kita ketahui, telah kita lewati dari mulai dinasti pertama Umayyah, dinasti Abbasiyah. Baru sekarang masuk pelajaran semester 2 kelas 8 adalah dinasti Daulah Ayyubiyah. Kalau selain Ayyubiyah di sini maka kenal penakluk kota Yarus atau sekarang disebut Israel. Palestina. Makanya beliau itu terkenal kalau di filmnya itu perang salib. Menaklukkan perang salib. Ya. Awal akan saya bawakan tentang sejarahnya. Ya. Di sini Al-Ayyubiyah adalah dinasti yang berlatar belakangi berbahasa Sunni. Berbahasa Sunni itu seperti Ahlussunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama yang sekarang kita rasakan dan sekarang kita jalani. Yang berkuasanya di Mesir dan Irak, Yaman dan Hijaz. Nah, dinasti Ayyubiyah di sini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Al-Ayyubiyah di sini ini dinisbatkan kepada kakeknya. Jadi Salahuddin bin Najmuddin bin Al-Ayyub. Oleh karenanya dibuatlah kata Daulah Ayyubiyah. Ini merubah atau menggantikan posisi dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Nah, akhirnya Salahuddin bisa menilai atau memimpin di daerah tersebut yang bermazhab Sunni, bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sunni itu artinya bermazhabnya tidak mengesampingkan 4 sahabat khulafaur rasyidin, ada Abu Bakar, terus Umar. Kalau Syiah beda, Syiah hanya
Siapa? Ali Abi Thalib. Nah, di sini memulai karir politik ketika usia masih muda. Ayahnya sendiri, jadi Najmuddin bin Ayyub ayah Saladin di sini sudah menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'labak sebelah utara Suriah. Nah juga di sini Najmuddin ditunjuk menjadi komandan Al-Rabi Zangki, panglima militer yang berkuasa pada saat itu. Nah, pada tahun 1164 Salahuddin ini mengikuti ekspedisi bersama pamannya Asaduddin Syirkuh ke Mesir. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1199, Salahuddin diangkat menjadi wazir atau artinya gubernur, menguasai nasib Fatimiyah dalam usia 32 tahun. Ia menggantikan pamannya Asaduddin Syirkuh yang wafat setelah 2 bulan menjabat sebagai gubernur. Nah, Salahuddin juga adalah Al-Malik An-Nasyir yang artinya penguasa yang bijaksana. Kemudian setelah Al-Adil Khalifah Nasibat yang terakhir wafat, Salahuddin kemudian menjalankan kekuasaan keagamaan maupun politiknya secara penuh. Semenjak saat itu dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 75 tahun, namanya menggantikan dinasti Fatimi. Ya. Lanjut coba dibaca. Bin. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Saduddin Syirkuh hijrah meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah sampai 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrit, saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zangki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah sampai 1135 Masehi, Najmuddin Ayyub ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Ya cukup. Ya itulah kurang lebih sedikit biografi awal. Jadi bisa kita ketahui siapa nama ayahnya kan? Najmuddin Syirkuh. Siapa nama Najmuddin Syirkuh? Ayyub. Najmuddin Ayyub. Pamannya siapa? Dik. Asaduddin Syirkuh. Asaduddin Syirkuh. Silakan sini. Ini siapa? Yang Imaduddin. Zengki siapa? Menteri. Gubernur. Mosul. Kemudian coba dibaca. Indra. Pendidikan masa kecilnya Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Selain mempelajari ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teori Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin. Dunia pemiliteran semakin diagrafi setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi militer di Damaskus pada umur 26 tahun. Salahuddin bergabung dengan pasukan kawanannya Asaduddin dalam pasukan Muslimin ke Mesir hingga gubernur Suriah Najmuddin Zangki untuk membantu Perdana Menteri dalam dinasti Fatimiyah. Perdana Menteri Syawar menghadapi pemberontakan dalam misi tersebut. Hasil Perdana Menteri Syawar kembali pada kedudukan semula tahun 1560 Hijriah. Nah, jadi pada masa kecilnya ya dalam awalnya Salahuddin di sini apa mempelajari apa?
Ilmu ilmu alam, terus menghafal Quran, ilmu hadis lah. Nah, jadi step by stepnya seseorang menjadi pemimpin, langkahnya orang menjadi panglima itu ada perjuangan dulu. Yang masih kecil aja udah menghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran tapi juga ilmu kalam, ilmu yang lain. Bahkan ketika sudah hati remaja mempelajari ilmu kemiliteran, ya belajar, udah ngikut. Nah itu karena mungkin posisinya ayahnya Najmuddin. Ya, Najmuddin ditunjuk sebagai kepala militer divisi Damaskus. Dari sinilah yang namanya bapaknya udah TNI, ya otomatis kan biasanya kalau di Indonesia kan seperti itu. Saya buat teman-teman yang selama ini kelas juga ada, dia kalau bapaknya panglima, bapaknya kepala bintang berapa segala macam, pasti nggak jauh anaknya bisa melodi atau bisa mendapatkan ya hampir sama kayak bapaknya lah. Soalnya jalur step itu ada yang namanya sering pilih sering ikutin, kan otomatis kan keciprakan. Bapaknya jadi panglima jadi perang, anaknya otomatis bapak perang, baru anaknya juga pasti bakalan kuat. Tapi bukan hanya sebatas tentang bapaknya seperti, tapi juga Salahuddin ini mempelajari juga, belajar juga. Apalagi kan pamannya juga, bapaknya juga udah orang, udah sebagai panglima, sebagai kepala divisi, sebagai kepala militer. Nah, disinilah wadahnya Salahuddin supaya untuk bisa semakin maju, semakin bisa mempelajari kemiliteran. Berikutnya coba dibaca ulang, Fikri. Baca enggak? Ini Pak, ini 3 tahun kemudian dari Jangki kembali menugaskan Panglima Sudirman Said dan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi untuk melakukan Mesir. Hal ini dikarenakan Perdana Menteri Syawal telah mengandalkan perjanjian dengan Amawali, Panglima Tentara Khalid yang dulu pernah membantu di Liban. Perjanjian tersebut dipandang membahayakan bagi Suriah dan umat Islam pada umumnya. Setelah penyerangan kelima kali tahun 1929 Mesir dapat dikuasai. Serku kemudian meninggal. Selanjutnya Salahuddin diangkat oleh Nurdin menjadi pengganti Serku. Pada tahun 1969 dia diangkat sebagai wazir atau panglima gubernur menggantikan pamannya. Cukup, baiklah lanjutin. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai setelah pada September 1174. Salahuddin berhasil mendudukan dinasti Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Ayyubiyah akhirnya berdiri di Mesir menggantikan dinasti sebelumnya yang bermazhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat, Jazirah Arab, dan Yaman. Di bawah kekhalifahan Ayyubiyah, kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Nah, cukup. Jadi kurang lebih ya itulah biografi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bukan tentang dia emang dari keluarga yang berpolitik atau segala macam, tapi kalau kita lihat step by step dari kecilnya aja, kemudian masa remajanya saja, beliau sudah mempelajari banyak pengetahuan dan banyak berlatih dan banyak bersosialisasi untuk mendapatkan ilmu politik, ilmu kemiliteran sebagai pemimpin. Nah, ini nanti kita masuk ke tantangan. Ini adalah munculnya banyak konflik yang saya bilang tadi. Beliau ini terkenal ketika Salahuddin memimpin. Nah, ini banyak sekali target-target yang ingin dicapainya, termasuk kalau yang telah kita ketahui yang banyak di sini ada alur film Kingdom of Heaven.
Jadi film di sini dibuat oleh orang Barat yang menunjukkan atau menceritakan tentang perang salib. Emang tokoh utamanya MC-nya itu orang dari sono, orang dari Kristennya, dari Yahudi Nasraninya, tapi tetap di sini menceritakan bahwasannya emang gak bisa dipungkiri yang tadinya Palestina Yerusalem ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Ketika zaman Salahuddin Ayyubi alhamdulillah bisa ditakluki, bisa direbut kembali oleh orang Islam. Hebatnya dan dihilangkannya egonya beliau karena mungkin beliau itu terkenal, makanya disebut Al-Malik An-Nasyir, penolong dan sangat bijaksana, karena beliau apa? Sudah menaklukkan Yerusalem. Ini tidak mentah-mentah semena-mena orang-orang Yahudi ini ditindas, tidak, tapi malah diajak berdamai, ya, malah dilindungi, malah dia hidup seperti biasa berdamping secara damai. Nah, itulah sangat bijaksananya Salahuddin Ayyubi. Makanya termasuk kan memang kita tahu yang pernah Rasul ada Sultan Al-Fatih yang dijanjikan dalam hadis. Tapi tidak dipungkiri juga sebelumnya ada Salahuddin Ayyubi, ya, yang berhasil mendapatkan Yerusalem, Palestina, yang dulunya Baitul Maqdisnya tempat Nabi siapa? Salam juga, ya kan, katanya juga kerajaan Nabi Sulaiman, ya kan, namanya juga itu. Maka kenapa kok bisa di Baitul Maqdis dulunya kiblatnya orang Islam? Nah, makanya kan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Isra-nya Nabi aja dulu itu di Baitul Maqdis, saking sucinya kota Yerusalem. Ketika masa Salahuddin Ayyubi alhamdulillah, karena beliau telah berhasil mengalahkan pasukan perang salib dan berhasil memenangkannya, akhirnya jatuh ke tangan orang Islam. Bisa. Nah, berarti intinya beliau Salahuddin Ayyubi pernah, memang ada sejarah mencatat, pernah ingin mencoba merebut penghasil Nobel dari tentara Romawi, tapi nggak berhasil, gagal karena udah fokusnya ke Yerusalem. Itu sedikit spoilernya dari Salahuddin Ayyubi. Coba kita mana nih? Spoiler mana nih? Detik-detik jatuhnya Yerusalem, Salahuddin dan kaum muslimin. Coba. Jadi emang lama ya, waktunya lama. Perangnya nggak sehari dua hari, tapi berbulan-bulan. Nah itu kalau perjalanan dulu kayak gitu. Jadi dikepung. Orang Yahudi itu dikepung dalam lingkaran orang Islam. Jadi bentengnya itu yang dibuat. Tidak kesepakatan dia berarti ya, walaupun ada kesepakatan, sifat manusiawi seorang muslim nggak bakal menindas orang-orang kafir. Itu kan ada hukumnya, ya nggak sih? Kafir dini dan kafir hati. Kafir dini yang dilindungi, kalau kafir hati kan menyerang. Sholat
Ini yang berasal dari agama Islam. Coba nanti gampang kepada Yesus. Kingdom of heaven. Nah, lanjut adik. Baca. Khalifah Daulah Ayyubiyah. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi 1174 sampai 1195 Masehi. Al-Aziz Ibnu Salahuddin 1193 sampai 1194 Masehi. Mansur Ibnu Al-Aziz 1198 sampai 1199. Al-Adib Ahmad Ibnu Ayyub 1199 sampai 1218. Al-Kamil 1218 sampai 1278. Al
Adi II 1228 sampai 1240, Malik As-Salih Najimuddin 1240 sampai 1249, Muazzam Taulan Syed Besari 1249, Syedara Abdul Istri Malik Saleh 1249, Ashraf bin Yusuf 1249 sampai 1250 Masehi. Nah, Menteri Penerapan pada Dinasti Aliyah, bidang pendidikan dan arsitektur, yang filsafat dan keilmuan, bidang industri, bidang hidup dan bidang perdagangan. lanjutin. Kemudian Dinasti Aliyah, saya kami menunda pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi. Dinasti Aliyah terkoyak oleh pertentangan serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya Raja Prancis Louis ditangkap, namun segera setelah menggaya salib pasukan budak balik Turki merebut kekuasaan Mesir dan menjadikan pemimpin mereka Aibak mula-mula sebagai arsitek dan kemudian sebagai sultan pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Pada pemerintahan Al-Malik Al-Saleh, lebih dari 100.000 orang pasukan salib yang dipimpin Louis bertolak menuju Dimyat dan berhasil menguasainya. Saat itu Al-Malik Al-Saleh tengah sakit keras. Istri Syah Atur mengirim surat kepada anaknya Syah agar pulang ke Mesir. Ketika Al-Malik Al-Saleh wafat, Syah Atur merahasiakan dan menerbitkan sejumlah berita resmi dengan memasukkan tanda tangan Al-Malik. Lalu ia mengumpulkan semua petinggi militer tentang untuk segera membayar Syah. Nah, lanjut. Sudah kita pada penghujung materi kemunduran Dinasti Ayyub. Iya. Ya, terakhir Alfa baca masalah apa? Baca nggak? Gaza. Setelah Kokoh duduk di kursi kekuasaan dan berhasil mengusir pasukan salib, Syah memaksa ibunya untuk menyerahkan harta peninggalan Al-Malik Al-Saleh. Syah juga mengancam eksistensi kaum Mamalik. Ini membuat kaum Mamalik marah besar dan membunuhnya setelah 7 tahun menjabat. Mereka lalu menuntut sejarah Al-Dur sebagai pengganti Syah. Namun kekuasaan sejarah hanya berlangsung 3 bulan setelah ia mengundurkan diri secara sukarela. Kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashraf Musa sebagai pengganti baru. Waktu itu Al-Ashraf masih berumur 8 tahun, oleh karena itu mereka menuntut Zidin Aibak Al-Turkumani menjadi wakil Al-Ashraf untuk menjalankan urusan pemerintahan pada kemudian hari. Izzuddin Aibak menikahi sejarah dan tak lama kemudian Izzuddin Aibak menggulingkan Al-Ashraf dan merebut kekuasaan pusat. Dengan demikian berakhirlah era dinasti Ayyubiyah di Mesir. Tak lama kemudian dinasti Ayyubiyah di Syam juga tumbuh di bawah kekuasaan kaum Mamalik. Nah, alhamdulillah ya, berarti sudah kita ketahui yang tadi saya bilang, memang beliau Al-Ayyubi dengan banyak kemajuan seperti bidang pendidikan arsitektur, filsafat dan keilmuan, industri semakin berkembang, militer semakin meluas, bahkan tadi keluasan wilayahnya hampir setengahnya Jazirah Arab bagian barat, Irak, Mesir, Meksiko, yaitu perdagangan juga semakin besar. Tapi di tengah-tengah seperti itu tantangannya yang dihadapi banyak. Ya, jadi saya bilang setelah Salahuddin menjadi telah mendapatkan arisan dan meninggal, akhirnya di sini para keturunannya sendiri pun yang tidak bisa menjaga
Jadi sama saudara berkonflik, akhirnya berhasil direbut oleh coba Al-Adil segera teman semua anak merasakan Al-Mansur bin Al-Aziz. Jadi Al-Aziz sudah memimpin, terus Al-Adil nggak pernah bisa, terus Al-Aziz sudah meninggal diganti sama anaknya Al-Mansur, terus tetap dibantai lagi sama Al-Adil. Terus yang kedua, strategi kedua Raja Jerman di sini akhirnya meminta lagi ke Baitul Maqdis, udah direbut lagi. Nah, akhirnya ini malah berundi sama Raja Frederick II. Al-Adil memberikan menyerahkan sedikit perjanjian, memberikan keluasan. Nah, kira di ujungnya adanya orang-orang Mamalik yang mana di sini punya sistem yang bahkan terakhir Al-Malik Aswad di sini telah capek, telah udah nyerah karena udah banyak masuk masalah hijrahnya. Disitulah oleh karenanya di sini ya Rasyid telah terkepung, terakhir Ashraf Musa sebagai penggantinya malah di serang sendiri Izzuddin Aibak wakilah sendiri. Akhirnya bisa dibentuk oleh kaum Mamalik. Kurang lebih 75 tahun. Bit itu. Oke, mungkin hanya ini yang perlu kita sampaikan. Kalau ada yang salah dimaafkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu adalah video praktek pembelajaran dengan menggunakan media digital. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bawakan, saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penyampaian atau video yang masih banyak kurangnya, yang masih banyak salahnya, mohon dimaafkan. Semoga bisa memenuhi kriteria tugas dari Ibu dosen Kurniawati. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.